buat hari ini adalah sindikat uang palsu di dalam kampus. Bayangin sindikat uang palsu di dalam kampus. Tapi kita nggak cuma berdua doang, kita ada narasumber kita dari redaktur Detik Sulsel, Mas Hermawan. The one and only Mas Hermawan is in the house, y'all. Yo, yay. Harus pakai gitu ya, Pak. Mampus. Oke, hai Mas Hermawan, apa kabar? Selamat sore Mas Hermawan. Hai, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Iya. Mas Hermawan kapan cuti? Oh itu ya, Belum ada tanda-tanda Edo. Belum ya. hilalnya belum turun. Pantang ya buat wartawan bilang cuti ya. Kalaupun libur tuh curi-curi waktu biasanya. But anyway, ini yang dicuri sekarang adalah uang ya. Uang, betul. Lebih bukan dicuri tapi dibikin. Iya, uang yang sebenarnya dicuri statusnya. Betul. Jadi uang palsu. Yes, masuk gitu. Nah, oke. Ini awal mulanya tuh gimana Mas cerita ini? Uang palsu di dalam kampus soalnya. Di dalam Cakep. kampus loh. Bukannya pantun dari Bukan, uang bukan. palsu di dalam kampus. Bukan, gimana Mas? Coba boleh diceritakan sedikit ke kita. Oke Mbak Edo dan juga Detikers dimanapun Anda berada. Memang kami juga di Detikom untuk Regional Sulawesi Selatan sempat berbincang dengan polisi Kapolres Goa. Pak Reonal mengatakan kasus ini sebenarnya terungkap setelah adanya seseorang yang bertransaksi menggunakan uang palsu ini di Kecamatan Palangga Goa pada awal Desember. Kemudian kasir mendeteksi uang itu palsu yang kemudian segera melapor ke polsek setempat, polsek Palangga. Nah, dari sinilah kemudian polisi turun tangan sampai kasusnya ternyata bukan hanya sekedar peredaran uang palsu, tapi ada pabriknya di dalam kampus. Sorry Mas, transaksi pertamanya ini di mana lokasinya? Di Kecamatan Palangga. Maksudnya di dalam transaksi apa lagi ngapain gitu? Apa yang dibeli? Warung kah atau mana? Sebenarnya saya sudah tanya juga karena kan begini, kami menerima informasi ada seseorang yang menggunakan uang itu untuk membayar cicilan motor. Kalau informasi yang kami terima itu di salah satu pegadaian lah di wilayah Palangga Goa. Kemudian dari sanalah menarik sih bahkan karena informasi yang kami terima nih ya, itu uang sebenarnya sempat dideteksi pakai mesin ya pendeteksinya itu tapi enggak terdeteksi. Kemudian kasirnya menjadi curiga karena bau. Itu kan kelihatannya uang baru tapi uangnya tuh kayak beda dengan uang pada umumnya atau yang mungkin yang diketahui oleh kasir itu sehingga diceklah nomor serinya itu ternyata ada 3 nomor seri yang sama. Dari situ kasirnya melapor ke kepolisian. Cuma ini perlu mungkin digarisbawahi bahwa polisi sih pada saat kami konfirmasi terkait cerita ini tidak membantah tapi belum juga membenarkan. Jadi mungkin kita tunggu informasi lebih lanjut sih. Tapi detail juga kasirnya loh. Iya cukup Itu detail ya. cukup detail Dia loh. bisa sampai menyadari akhirnya wah ada nomor serinya yang sama gitu. Sama, Tapi mau ngelurusin dikit soal si uang palsunya ini. Untuk transaksi pertama yang akhirnya diketahui ini lingkungannya di luar kampus. Transaksinya di luar kampus. Tapi pabrik palsunya di dalam kampus gitu Mas? Betul. Oke. Kenapa bisa sampai akhirnya ada pabriknya di dalam kampus Mas? Iya. Ini kan dari cerita yang kami dapat dari teman-teman kepolisian, ini dari pelaku ke pelaku gitu. Jadi kalau misalnya yang untuk pelaku pertama itu mengakui dapatnya dari mana sampai akhirnya polisi masuk ke dalam kampus. Jadi seperti itu. Di dalam kampus ini di exact location-nya tuh di mana Mas? Lokasinya berada di gedung perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Oh, di gedung perpus. Di gedung perpus. Tapi oke. Pertanyaannya lebih gimana caranya alat itu kan gede ya. Masuk ke dalam kampus itu. Itu juga masih menjadi pertanyaan teman-teman. Kalau kami tanya ke Pak Reonal kemarin untuk Kapolres Goa, dia bilang, alat ini memang cukup besar ya, bahkan 25 orang anggota polisi berusaha mengangkat pada saat ditemukan barang bukti nggak bisa. Jadi dievakuasinya itu pakai alat gitu. Jadi
Tapi sayangnya dia belum menjelaskan lebih jauh juga gimana ceritanya alat ini bisa dibawa ke dalam kampus gitu. Belum juga terjawab misal apakah ini sebenarnya alat percetakannya miliknya kampus atau Kampus. itu Iya, juga iya, iya. belum terjawab. Atau justru karena itu belum terjawab, pada akhirnya ada kesimpulan sementara bahwa ini yang melakukan adalah sebuah sindikat gitu ya. Sindikat ya. Karena bagaimana mungkin bisa ada sebuah percetakan uang palsu di dalam kampus, di dalam sebuah Ya, perpustakaan kampus, ya. dan bahkan informasi yang kita dapatkan juga ternyata pelaku sindikatnya ini adalah kepala perpustakaannya sendiri, Mas. Baik, Edo. Jadi kan sebenarnya kasus ini diungkapnya di awal Desember, kemudian Sabtu pekan lalu itu kami sebenarnya berusaha mencari informasi-informasi baik yang sifatnya masih off the record, saya juga berbicara dengan teman-teman di intelijen kepolisian itu sebenarnya udah pada ngasih petunjuk-petunjuk bahwa informasi itu benar gitu kan. Sampai akhirnya di Senin kemarin tanggal 16 itu pihak kampus udah lebih dulu membenarkan bahwa salah satu yang ditangkap itu adalah kepala perpustakaan termasuk salah satu staf di kampus. Kemudian pada malam harinya, mungkin karena informasinya udah mulai rame, sementara mereka masih pengembangan, maka dibukalah sedikit keran informasi dari teman-teman kepolisian bahwa sebetulnya sudah ada 15 orang tersangka dan 9 sudah ditahan, kemudian 4 orang itu dalam perjalanan dari Mamuju karena bahkan 2 dari 4 orang ini kan oknum ASN Pemprov Sulbar di Mamuju sana. Dan satu orang lagi hari ini ditangkap dan ditangkap di Kabupaten Wajo ya, kemudian dibawa ke Polres Goa. Jadi seperti itu. Oke, kalau dari mahasiswanya sendiri apakah sejauh ini ada komen Mas mengenai hal ini? Kalau diskusi kami dengan teman-teman siswa di kampus itu terutama untuk teman-teman aktivis, mereka lebih menyoroti kok bisa alat sebesar itu, sindikat yang sebesar itu kemudian bisa dengan tanda petik leluasa beroperasi di dalam kampus, kemudian tanpa sepengetahuan misal pimpinan tertinggi kampus atau rektor dan segala macam. Jadi diskusi teman-teman mahasiswa lebih ke sana. Kalau kita lihat bahwa pelaku dari sindikat ini juga salah satunya adalah kepala perpustakaan. Kayak kan ada istilah tuh, busuk itu mulai dari kepalanya. Artinya ketika kepalanya udah busuk, apakah busuk quote and quote ya, di bawahnya juga pada banyak nih yang ikut nih. Tapi sampai saat ini belum diketahui ya Mas, masih dalam penyelidikan ya siapa lagi yang termasuk dalam sindikat ini? Itu tadi sebenarnya kalau di internal kampus ya teman-teman mahasiswa itu kemarin udah melakukan unjuk rasa agar rektor yang dianggap seharusnya turut bertanggung jawab karena dianggap lalai seperti dan semikian itu kurang mundur. Kemudian sebenarnya juga dari 15 tersangka ini sedikit demi sedikit udah mulai terungkap. Jadi saya mungkin bisa rincikan ya. 2 orang itu ditenggarai sebagai oknum kampus karena dia merupakan kepala perpustakaan kampus dan seorang staf. Kemudian 2 orang lagi itu udah terungkap merupakan oknum ASN Pemprov Sulbar yang posisinya dia sebagai orang yang membeli kemudian mengedarkan uang palsu itu di wilayah Kabupaten Mamuju dan sekitarnya. Jadi kata polisi di Polresta Mamuju bahwa 2 orang ASN ini dia sifatnya membeli uang palsu itu misalnya gini, 20 juta dibeli pakai uang palsu asli 10 juta, kemudian 20 juta itu diedarkan di Mamuju dan sekitarnya. Sementara 1 orang yang diamankan di Kabupaten Wajo ini, dia kata polisi di Polres Wajo, perannya adalah, jadi dia berinisial A, perannya adalah membuat benang pengaman uang palsu itu gitu. Jadi itu yang udah terungkap sekitar 5 orang lah, udah mulai terang benderang. Sementara sisanya itu yang 10 orang masih menjadi tanda tanya, Edo dan Mbak, karena belum diumumkan oleh teman-teman kepolisian. Tapi informasi belakang layar yang coba kami korek-korek nih, dengar-dengar infonya oknum 2 orang itu diantaranya merupakan oknum bankir kalau orang bilang. Bangkir. Bangkir. Kita tunggu nih hasil penyelidikan dan penyidikan Polres. Bangkirnya
bank BUMN atau swasta? Nah, itu masih jadi Nanti informasi bisikin aja Mas ya, nanti bisikin aja. Nanti Itu soalnya masih dalam penyelidikan juga ya, belum bisa kita ungkap sekarang. Tapi berarti ini diedarkannya uangnya berarti masih di dalam Makassar aja kan, belum keluar atau udah keluar kah? Ya kalau berdasarkan temuan tadi saya sudah sampaikan kan, kalau salah satunya itu ada 2 oknum ASN yang diamankan di wilayah Mamuju, Sulawesi Barat, dan itu menjadi indikasi bahwa uang ini menunjukkan bahwa uang ini memang udah peredarannya udah keluar dari Makassar, bahwa bahkan keluar Sulsel. Bahkan ada salah satu pedagang juga di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat itu mengaku mendapatkan uang palsu yang menurut polisi juga itu menduga itu uang dari sindikat Winalo di Makassar ini yang udah beredar sampai ke Mamuju Tengah, udah dekat ke Sulawesi Barat tuh. Sulawesi Tengah. Untuk daerah Mamuju Tengah. Oke. Mas, ancaman pidananya apa yang dikenakan terhadap para tersangka ini, Mas? Polisi sih belum secara gamblang ya untuk merujuk ke sana, karena memang mereka kalau kelihatannya mereka tanda petik menurut saya dia terpaksa untuk membongkar sedikit demi sedikit dulu, karena mereka katanya masih dalam proses pengembangan juga. Jadi mungkin karena tuntutan publik aja, karena ini kan diungkap di awal Desember dan mereka masih bekerja, so mereka belum mengumumkan lebih jauh tuh soal mungkin pasal-pasal oleh teman-teman penyidik. Iya, dan juga ada tuntutan juga kan dari mahasiswa untuk rektor kampusnya sendiri juga ikut mundur gitu. Itu gimana soal tuntutan tersebut? Sebenarnya juga kami di tim Detikom untuk Regional Sulawesi Selatan sudah berusaha membangun komunikasi dengan rektorat kampus, dan mereka sih lebih tidak ingin terbawa dengan isu-isu turunan, termasuk soal rektor yang diminta mundur itu. Mereka lebih mendorong bola kasus ini, bola panas ke teman-teman kepolisian untuk segera mengungkap lebih jauh gitu. Kalau memang katanya, kalau memang ada oknum kampus yang terlibat, maka tinggal mengambil tindakan tegas secara internal. Misal kalau di ASN ya udah dipecat dan segala macam. Iya. Oke. Miris sekali ya. Ini jadi salah satu abses lagi bahwa sepertinya ada pengawasan yang kurang, atau mungkin memang masyarakat tuh ekonominya lagi sedang banyak tekanannya sehingga mencari banyak celah gitu untuk mendapatkan sumber pemasukan baru, termasuk nih kalau misalnya ada penyimpangan sosial, kriminalitas di lapangan juga adalah salah satu absesnya gitu. Oke. Gimana Mas? Oke, Edo, mungkin terakhir ya, kami juga sempat berbincang dengan salah satu anggota Komisi 3 yang Dapil Sulawesi Selatan ini. Dia sih lebih mendorong kepolisian untuk, jadi dia nggak lebih sudut pandangnya itu bukan soal ekonomi masyarakat yang melemah, karena alat yang digunakan cukup canggih, kemudian orang-orangnya juga bukan orang sembarangan orang gitu ya. Ini juga ya, orang susah juga ya. Ya orang punya jabatan di kampus dan segala macam. Jadi ini lebih, menurut dia itu anggota Komisi 3 ini termasuk kejahatan yang luar biasa, sehingga polisi didorong untuk betul-betul mengungkap secara terang benderang dari hulu ke hilir untuk sindikat ini, sehingga mungkin bisa tergambar sejauh apa besarnya kejahatan ini. Iya. Kita berharap dari teman-teman Detik Sulsel juga tentunya ikut mengawal kasus ini, juga nanti kita nantikan informasi terupdate termasuk dari pihak kampus, dari kepolisian, dan juga update dari kasusnya sendiri seperti apa. Anyway, terima kasih banyak Mas Hermawan udah mau berbagi kisah ini. Dinantikan informasi-informasi khas dan unik lainnya dari Detik Sulsel. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore Mas. Baik, selamat sore Mbak.